Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat dan keren? Semoga kalian selalu sehat dan semoga kalian tetap semangat walaupun kita masih belajar dalam suasana PJJ. Ya, seperti biasa kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita lanjutkan masih pokok bahasan statistika. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Ya, kita akan tetap melakukan pengukuran data, tapi kali ini adalah beberapa yang belum kita pelajari sebelumnya. Apa saja? Yaitu adalah ukuran letak, baik itu untuk data tunggal dan tunggal berfrekuensi, kemudian ukuran letak untuk data berkelompok, kemudian simpangan rata-rata, simpangan baku untuk data tunggal dan data tunggal berfrekuensi, juga simpangan rata-rata dan simpangan baku data berkelompok. Mungkin nanti juga kita akan belajar beberapa ukuran-ukuran lain yang mungkin belum dibahas. Ukuran letak itu diantaranya adalah kuartil, yaitu ukuran yang akan membagi data menjadi 4 bagian setelah diurutkan dari kecil ke besar. Ada kuartil 1, kuartil bawah, lambangnya adalah Q1, kuartil 2 atau kuartil tengah atau median, lambangnya adalah Q2, kuartil 3 atau kuartil atas, lambangnya adalah Q3. Ingat ya, setelah data diurutkan dari kecil ke besar. Lalu ada jangkauan, lalu ada jangkauan antar kuartil, lalu ada simpangan kuartil, kemudian ada statistik 5 serangkai. Apakah itu jangkauan? Jangkauan itu adalah data paling besar, kita sebut data maksimum, dikurangi data paling kecil. Nah, kalau sudah diurutkan bisa ketahuan tuh yang besar yang mana, yang paling kecil yang mana. Jangkauan antar kuartil berarti kita membicarakan jangkauan atau selisih antara Q3 dengan Q1. Lalu ada istilah simpangan kuartil. Simpangan kuartil ini adalah setengah dari Q3 dikurangi Q1. Kemudian ada statistik 5 serangkai. Apa saja statistik 5 serangkai? Yaitu ada data terendah, kemudian ada Q1 kuartil, ada Q2, ada Q3, ada data maksimum. Jelas ya? Contoh ya, ini datanya. Lalu yang akan kita cari adalah Q1, Q2, Q3, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, serta statistik 5 serangkai. Datanya sudah urut dari kecil ke besar, kemudian datanya ini ada N-nya ada 7, berarti kita kemarin sudah tahu, kalian sudah paham bahwa berarti medianya di sini. Nah, jadi carinya medianya dulu nih. Nah, berarti medianya adalah 7. Nah, di sebelah kiri median ada 3 data. Prinsipnya sama, karena N-nya ganjil dan N-nya genap. Nanti perhatikan masing-masingnya. Nah, kebetulan contoh ini N-nya ganjil, berarti inilah letak dari Q1. Nah, ini Q1, ini Q1, ini median atau Q2 atau median. Lalu yang mana Q3? Ini Q3. Nah, ini Q3. Jadi Q3-nya adalah 8. Perhatikan bahwa ini satu data, kemudian ada Q1, satu data, Q2, satu data, Q3, satu data. Terbagi dalam bagian yang sama. Ada 4 bagian yang sama. Cukup jelas ya? Jangkauan, apa tadi? Data terbesar dikurangi data terkecil. Terbesarnya 8 dikurangi yang paling kecil, berarti 5. Jangkauan antar kuartil, apa tadi? Q3 dikurang Q1, berarti Q3-nya 8, Q1-nya 3. Ini juga 5. Ini kebetulan ya anak-anak ya, nggak selalu sama seperti ini.
Simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Setengah dari Q3 dikurang Q1. Setengah dari 5. Berarti 5/2. Oke ya. Nah, statistik 5 serangkai. Nah, akhirnya kita tulis. Apa tuh? Statistik 5 serangkai tadi. Data terkecil 3. Q1 3. Median 7. Q3 8. Data terbesar 8. Inilah yang disebut dengan statistik 5 serangkai. Ya, kita lanjutkan ya. Data yang bentuknya menggunakan tabel frekuensi tapi datanya tunggal. Pertanyaannya sama. Kita sudah bahas kemarin. Dan tadi juga sudah dijelaskan kembali bahwa untuk menggunakan kuartil harus dimulai dengan median. Nah, N-nya genap. Kemarin untuk nyari median, tulis sini ya, untuk cari median berarti dengan Q2 ya. Nah, kalau datanya genap berarti kita melihat setengah dari N berarti 15. Data nomor ini tempat ya, data nomor 15 ditambah setengah N tambah 1, data nomor 16 dibagi 2. Berarti Q2 nya adalah data nomor 15 itu yang mana? Ini 7 kalau kita kumulatif. Ke sini berarti 18. Berarti adanya di sini dua-duanya ya. Berarti 7 tambah 7 bagi 2 adalah 7. Oke. Mediannya adalah 7. Nah, bagaimana cara menentukan kuartil 1 dan kuartil 3? Ibu ilustrasikan. Data nomor 1 sampai data nomor 30. Mediannya tadi di sini. Kira-kira ya. Data nomor 15, data nomor 16. Bagi 2 tadi kan? Nah, berarti di sebelah kiri median 15 data. Di sebelah kanan median 15 data. Sebenarnya menentukan kuartil 1 berarti menentukan median di sebelah kiri median kita tadi, atau menentukan median di sebelah kiri Q2. Q3 menentukan median di sebelah kanan Q2. Karena datanya 15 data sebelah kiri dan sebelah kanan, langkahnya sama, bahwa untuk mencari Q1 itu adalah data yang mana? Data yang 15 tambah 1 ya, jadi data nomor 15 tambah 1 16/2. Jadi data nomor 8. Mana data nomor 8? Ini tadi 7. Nih, berarti masih ada di sini. Ya, jadi ini juga nih. Nah, berarti Q1-nya adalah 7. Nah, jadi kita lihat, oh, sebelum Q1 ada 7 data. Antara Q1 sampai Q2 ada 7 data. Nah, kalau ada 7 data tadi berarti dari data nomor 1 ditambah 7 data nomor 8. Nah, sekarang data nomor 16. Kalau ditambah 7 berarti data nomor 23. Jadi Q3 adanya pada data nomor 23. Yang mana 23? Sampai sini berapa tadi? 18. 7, 11, 18 berarti sampai sini 26. Berarti Q3-nya ada di sini. Maka Q3-nya adalah 8. Jangkauan mudah ya. Jangkauan itu berarti 9 dikurangi 5, 4. Jangkauan antar kuartil 8 dikurangi 7, 1. Simpangan kuartil setengah dari jangkauan antar kuartil berarti 0,5. Statistik 5 serangkai terendah 5, Q1 7, Q2 7, Q3 8, tertinggi 9. Nah ya. Lanjut ya.
pada data berkelompok. Ibu tampilkan tabelnya, kemudian histogramnya, dan rumus yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk menentukan kuartil, sama kita menentukan mediannya dulu atau Q2-nya dulu. Q2 akan membagi setiap data penelitian itu menjadi setengah bagian, padahal ini tadi 40. Berarti kita akan bagi 20. Nah, kalau kita lihat histogram ini kan tadi 3, 6, berarti 2 batang ini baru 9, ditambah yang ketiga baru 19. Maka disebut frekuensi kumulatif kurang dari kelas sebelumnya, ada 19. Nah, padahal kita butuhnya 20. Maka garis biru ini kita yakini tempat Q2 adanya di persegi panjang keempat, karena kita punyanya di kelas keempat nih. Nah, berarti tepi bawahnya 45,5. Garis biru ini akan membagi persegi panjang memang tidak simetris. Garis panjang ini kan tingginya menunjukkan frekuensi di 12. Berarti sebelah kiri biru adalah 1, sebelah kanannya 11. Kenapa 1? Supaya 3 tambah 6 tambah 10 tambah 1, 20. Jadi sebelah kiri garis biru 20, sebelah kanan garis biru juga akan 20. Maka menghitungnya adalah tepi bawah 45,5 ditambah maunya 20, sudah ada 19 dibandingkan dengan frekuensi kelas tersebut kali 9 dan seterusnya. Hitungnya nanti ya, 12 ya. Nah, dengan logika yang sama, berarti untuk menentukan Q1 kita akan membagi 10 untuk Q1 ya, 30. Berarti kita bayangkan ini yang merah nih. Yang merah ini letak Q1. Loh, berapa ini kelas Q1, kelas ketiga tapi bawahnya? Oh, adanya di sini nih, 37 sampai 45. Berarti tepi bawahnya 36,5. Kalau sampai, kenapa ada di sini? Karena kita butuh 10, ini baru 9 kurang 1. Jadi seperti tadi, garis merah ini membagi persegi panjang ketiga 1 frekuensi di sebelah kiri supaya jadi 3 tambah 6 tambah 1 jadi 10, sisanya di sebelah kanan. Maka menghitungnya dengan cara yang sama. Bedanya adalah di sini 1/4 dan di sini frekuensi kumulatif kurang dari. Hal yang sama juga kita lakukan untuk Q3. Ini Q3. Q3 akan membagi 30 10. Berarti 3 tambah 6 tambah 10 baru 19, untuk sampai 30 kurang 11. Maka garis hijau inilah Q3 dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, anak-anak ya. Nah, ya, kita lanjutkan ya. Jadi tadi Q1 itu sama Q2 dulu ya. Q2 sama dengan berapa tadi? Di 45,5 ditambah 20 dikurangi 19 dibagi 12 kali 9 ya. Nah, ini hasilnya adalah 46,25. Lalu Q3, Q1 dulu ya. Q1 dulu. Q1 berarti berada pada 36,5 tapi bawahnya ditambah 1/4-nya berarti 10, 1/4 frekuensi kumulatif sebelumnya 9 dibagi 12 ya kali 9. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya 37,4.
Ketiga berarti terletak pada 4, sama ya tadi ya, 45,5. Nah, ditambah D 30 3/4-nya dikurang 19 dibagi 12 kali 9. Nah, itu 53,75. Nah, itu adalah Q1, Q2, Q3 data berkelompok. Jadi gimana jangkauan antar kuartil? Jangkauannya berarti Q3 53,75 dikurang Q1 37,4. Berarti kita akan dapat berapa? 16 ya. 16,35 ya, betul ya? Betul ya? Paham ya? Ya, berikutnya ada yang namanya pengukuran simpangan rata-rata. Bagaimana menghitungnya? Setiap kita menghitung simpangan rata-rata, langkah pertama adalah menentukan rata-rata. Setiap data dikurangi rata-rata tapi dikasih harga mutlak. Ingat kelas 10 apa arti harga mutlak? Kemudian dijumlahkan lalu dibagi banyaknya data. N ini boleh juga kamu tulis dengan sigma frekuensi. Ini ada harga mutlak ya. Kemudian ada simpangan baku atau standar deviasi. Hampir sama nih. Perbedaannya adalah ini dikuadratkan dan ada akar. Perbedaannya. Nah, sebelum simpangan baku ada yang namanya variansi. Kita lambangkan S kuadrat. Siapa S-nya? Ini S-nya. Nah, jadi variansi itu adalah simpangan baku yang dikuadratkan, atau simpangan baku adalah akar dari variansi. Lanjut, contoh. Nilai tes matematika dari 6 orang siswa adalah sebagai berikut: 4, 6, 7, 6, 3, 4. Hitunglah nilai simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku data tersebut. Saya tambah variansi. Nah, untuk menjawabnya mungkin akan lebih mudah kalau data ini tampilkan dalam tabel ya. Urutkan nih. Yang paling kecil 3, 4, 6, 7. Ada berapa nih 3-nya? Frekuensinya hanya 1. 4-nya ada 2, 6-nya ada 2, 7-nya ada 1. Berarti ada 6 data. Karena kita mau butuh rata-rata, seperti kemarin kita kalikan 3, 8, 12, 7. Berarti ada 20. Berapa? 30, sorry. 30 ya. Maka rata-ratanya 30 bagi 6, 5. Terus mau menentukan simpangan rata-rata. Harga mutlak setiap data kurangi rata-rata. Rata-ratanya 5. 3 kurangi 5 harga mutlaknya. Jadi sini 2. 1, 6 kurang 5 1, 7 kurang 5 2. Karena ada frekuensi, berarti data yang nilainya 4 itu kan ada 2, nilainya 7 ada 2. Tentu punya selisih masing-masing ya. Jadi kita kali frekuensi. 1 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 1, 1 kali 2. Nah, jadi berapa tuh? 8 ya? 8 ya? Betul ya? Kemudian kita akan menghitung yang dikuadratkan. Setiap data dikurangi rata-rata dikuadratkan. Berarti kan ini sebenarnya nih 4 ya, 4, 1, 1, 4. Kalikan dengan frekuensi. 1 kali 4, 2 kali 1, 2 kali 1, 1 kali 4. Ini jumlahnya 12. Apa yang terjadi? Oh, yang namanya simpangan rata-rata
adalah ini 8 ini dibagi 6, karena banyaknya data adalah 6, berarti 1,1 ya, 1/3 kan, 8 bagi 6. Nah, kemudian ini berapa nih variansi? Nah, variansi itu berarti 12 bagi 6 sama dengan 2. Berapa simpangan baku? Simpangan baku adalah akar dari variansi, akar dari 2. Nah, kira-kira seperti itu. Cukup paham ya? Ya, seperti biasa Nana, kamu harus mengerjakan tugas. Tugasnya ada 3 ya. Tugas 1 adalah menentukan jangkauan, simpangan kuartil, dan statistik 5 serangkai untuk soal dalam bentuk data tunggal. Tugas 2 masih sama, jangkauan, simpangan kuartil, dan statistik 5 serangkai. Datanya dalam bentuk data tunggal tapi yang ditulis dengan frekuensi. Untuk tugas 3, Ibu hanya minta simpangan kuartil dari data berkelompok. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami, kalian bisa mengerti, dan kalian bisa mempelajari kembali dengan memutar kembali video ini ya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.